Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Iqbal. NIM saya 19 10 30 4 0007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum laut internasional. Yang pertama, pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Dan uraian mengenai hukum laut perlu diawali dengan pembahasan mengenai berbagai fungsi laut bagi manusia. Dalam sejarah telah terbukti bahwa laut mempunyai berbagai fungsi antara lain sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran-pertempuran, tempat bersenang-senang, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dan sejarah perkembangan hukum laut internasional. Pada zaman Romawi telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Akhirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu res komunis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional. Dan res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Dan setelah zaman Romawi, mulai berkembang konsepsi laut wilayah. Karena masing-masing negara merupakan pecahan dari kerajaan Romawi, mereka menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka masing-masing. Namun ada juga negara-negara yang menuntut lebih jauh dari itu, bahkan ada yang menyalahgunakan dengan memungut biaya perlayaran sehingga kemudian dibuat pembatas kekuasaan sampai batas tertentu. Setelah runtuhnya Imperium Roma, bermunculan tuntutan-tuntutan sejumlah negara yang berdekatan dengan pantai. Salah satu contoh adalah klaim adalah Venetia atas sebagian besar laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177, zaman Portugal dan Spanyol. Setelah ditemukannya jalan laut ke timur dan dirampasnya Konstantinopel oleh Turki pada tahun 1433, orang Portugis berlayar ke Indonesia melalui Samudra Hindia dan kemudian menuntut Samudra Hindia dan Laut Atlantik sebagai milik negara mereka. Spanyol telah sampai ke Maluku melalui Samudra Pasifik dan menuntut Samudra Pasifik sebagai miliknya. Sodik pada tahun 2019 menceritakan bahwa pada tahun 1493 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander ke-6 atas tuntutan Spanyol dan Portugis yang membagi samudra di dunia untuk kedua negara itu dengan batasan garis meridian 100 lig atau kira-kira 400 mil laut. Sebelah barat Azores, sebelah barat dari meridian tersebut yang mencakup Samudra Atlantik Barat dan Teluk Meksiko dan Samudra Pasifik menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya yang mencakup Samudra Atlantik, sebelah selatan Maroko, dan Samudra Hindia menjadi milik Portugal. Dan pembagian dunia milik Spanyol dan Portugis menimbulkan tantangan dari pihak Belanda, terutama dalam bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran, Belanda berlayar ke Samudra Hindia dan mengadakan perdagangan dengan Indonesia pada tahun 1602. Belanda mendirikan VOC untuk berdagang ke Indonesia. Kemudian munculnya Inggris sebelum 1604. Inggris menganut paham kebebasan lautan, tetapi tahun 1604 James I memproklamirkan King Camber, area yang terdiri atas 26 daerah sepanjang dan di sekeliling wilayah Inggris sebagai Laut Inggris. Dan Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 atau UNCLOS ke-1. Dari tanggal 24 Februari hingga 27 Februari 1958 di kota Jenewa, Switzerland, telah diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara. Daftar negara peserta memperlihatkan perubahan yang telah terjadi dalam keanggotaan masyarakat bangsa dengan setelah masuknya negara-negara yang memperoleh kemerdekaan setelah akhir Perang Dunia Kedua. Hasil Konferensi Hukum Laut Jenewa pada 1958 menghasilkan 4 konvensi, antara lain Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone atau konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Kemudian Convention of the High Seas, konvensi mengenai laut lepas. Kemudian yang ketiga Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources and High Seas, konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas.
Kemudian yang keempat, Convention on the Continental Shelf atau konvensi mengenai landas kontinen. Sumber-sumber hukum laut internasional. Yang pertama, sumber hukum laut internasional yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai 27 April 1958 itu dinamakan konferensi PBB 1 tentang hukum laut, berhasil menyepakati 4 konvensi. Itu yang seperti tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian ada UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur 8 rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai status hukum berbeda-beda. Antara lain, yang pertama, perairan pedalaman atau internal waters, yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk perairan kepulauan. Kemudian yang kedua, perairan kepulauan atau archipelago waters, yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis teritorial, yaitu laut yang terletak pada sisi luar atau sisi laut dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil. Zona tambahan atau contiguous zone adalah bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Kemudian yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Kemudian yang keenam adalah laut lepas atau high seas, yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Laut lepas merupakan daerah tak bertuan atau res nullius, sehingga sering dikatakan dengan doktrin freedom of seas, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara. Kemudian ada landasan kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal. Kemudian ada kawasan atau dasar laut samudra dalam internasional, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional yang kekayaan alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. See you. Sampai jumpa lain kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.